Pada hari ini, 15 September 2020, Bahrain, Israel, UEA, dan Amerika Serikat telah resmi menandatangani perjanjian Abraham Peace di Gedung Putih, yang menandai pergeseran bersejarah di Timur Tengah, di mana dua negara Arab di Teluk Persia itu untuk pertama kalinya menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Setelah puluhan tahun bermusuhan, tidak mengakui, meski ada laporan mereka melakukan hubungan di belakang layar. Upacara tersebut dihadiri oleh Presiden Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan Menlu UEA Abdullah bin Yasser Al Nahyan, dan Menteri Luar Negeri Bahrain Khalid bin Ahmed Al Khalifa. Perwakilan UEA berterima kasih kepada Netanyahu yang telah menyetujui persyaratan perjanjian yang dilakukan dan menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan bersejarah itu akan meningkatkan kehidupan di wilayah tersebut. Yang Mulia Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Negara Israel, terima kasih telah memilih untuk berdamai dan menghentikan aneksasi wilayah Palestina, sebuah keputusan yang memperkuat keinginan kita bersama untuk mencapai masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang, kata Menlu UEA Abdullah bin Yasser. Berdasarkan kesepakatan yang dicapai antara Israel dan UEA dengan mediasi Amerika Serikat pada tanggal 13 Agustus kemarin, kedua negara akan menjalin hubungan diplomatik resmi dan mulai bekerja sama di sebuah dan sejumlah bidang, mulai dari ekonomi dan pariwisata hingga kerjasama keamanan dan militer. Sebagai imbalannya, Tel Aviv telah berjanji untuk menunda rencananya untuk memperluas kedaulatan atas beberapa bagian di tepi barat yang ditandai dalam kesepakatan abad ini yang disuarakan Donald Trump. Meskipun Trump bilang tidak meninggalkan agendanya itu untuk selama-lamanya. Perjanjian tersebut menandai perubahan besar dalam hubungan kedua negara, di mana pada tahun 1971, UEA menyebut Israel sebagai musuh. Tetapi hubungan mereka dilaporkan berkembang selama dekade terakhir menjadi kerjasama tidak resmi di bidang tertentu. Bahkan Presiden Palestina Mahmud Abbas menentang perjanjian yang dilakukan UEA dan Bahrain itu dan meminta agar negara-negara Arab untuk tetap mematuhi ketentuan dari Inisiatif Perdamaian Arab yang dibentuk pada tahun 2002 yang menyebut bahwa negara-negara Arab itu hanya dapat mulai menjalin hubungan diplomatik dengan Israel setelah masalah Palestina diselesaikan. Abbas menyatakan bahwa tidak mungkin ada perdamaian selama pendudukan Israel atas tanah Palestina masih terus berlanjut. UEA dan Bahrain mengatakan bahwa ini bukan berarti mereka akan berhenti mendukung perjuangan Palestina, di mana Abu Dhabi menyebut bahwa perjanjian perdamaian ini untuk menghentikan rencana aneksasi Israel di tepi barat dan diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi upaya untuk menyelesaikan masalah Palestina. Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa juga menegaskan kepatuhannya pada tujuan mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif melalui solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, menyusul pengumuman perjanjian dengan Tel Aviv pada 11 September. Pemerintahan Trump memberi jaminan kepada UEA bahwa Amerika Serikat tidak akan mengakui aneksasi Israel atas beberapa bagian
tepi barat hingga paling tidak mulai tahun 2024. Sumber yang mengetahui langsung masalah tersebut mengatakan kepada The Times of Israel. Bahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu selama beberapa bulan ini telah berjanji untuk mencaplok sebagian besar tepi barat pada 1 Juli 2020. Tetapi rencana itu resmi ditangguhkan sebagai bagian dari perjanjian normalisasi dengan UEA. Namun, kedua belah pihak belum secara resmi memberikan kerangka waktu yang tepat untuk berapa lama masalah tersebut akan disingkirkan dari meja perundingan, seperti yang dikatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bulan lalu. Menurut 3 sumber yang mengetahui langsung tentang negosiasi normalisasi UEA dan Israel, pejabat UEA yang dipimpin oleh Duta Besar UEA untuk Amerika Serikat, Yosef Al-Otaiba, lebih berfokus pada upaya mencari jaminan dari Amerika Serikat dan bukan berdasar atas jaminan dari Israel. Para petinggi UEA secara umum tidak tertarik untuk mendapat jaminan dari Israel untuk pembekuan aneksasi, karena mereka memahami bahwa Netanyahu tidak akan melanjutkan proses aneksasi tanpa dukungan Amerika Serikat. Melihat fenomena ini dan melihat perdamaian ini, apakah ini salah satu tanda-tanda Israel dengan negara-negara Arab, bahkan dengan negara Palestina, akan mulai berdamai? Dan apakah ini merupakan satu langkah awal untuk masuk ke dalam sebuah akhir zaman, antikris dan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya? Kita tetap menunggu, dan Tuhan Yesus memberkati.